Kurang apa Cina atau Tiongkok? Negara ini bertengger di peringkat ke-79, membawa amunisi senior. Usia rata-rata di timnya 29,7 tahun. Memiliki reputasi hebat di sepak bola Asia karena pernah 2 kali sebagai runner-up. Mereka juga pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Tetapi, tim yang diasuh Alexander Jankovic hanya membawa 2 biji poin dari 2 kali seri dan sekali kalah. Dan dari 3 kali laga itu, tidak sebiji gol pun yang mereka sarangkan ke gawang lawan. Sejarah baru telah diukir. Pandangan sinis terhadap Sintayong bersama pasukannya pupuslah sudah. Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah menggenggam tiket terakhir pasca hasil imbang Oman versus Kyrgyzstan 1-1. Capaian ini melalui proses yang sangat panjang, lalu diteruskan penantian selama 24 jam dan drama mendebarkan hingga usai 2 laga terakhir. Yordania yang diharapkan menang dengan selisih 2 gol dari Bahrain justru menyerah 0-1, sehingga Bahrain, Korea Selatan, dan Yordania menyegel tiket ke-16 besar. Yordania menempati peringkat pertama dari 4 peringkat ketiga terbaik. Kemudian, laga terakhir yang ditunggu, Oman versus Kyrgyzstan, justru membuat debar jantung yang sangat kencang. Timnas Garuda yang dibawa Sintayong ke Piala Asia 2023 datang dengan berbagai nilai lebih dan kurang. Faktor usia dan peringkat dinilai banyak orang menjadi sebuah kelemahan bagi tim ini. Berdasarkan data dari Transfermarkt, rata-rata usia pemain yang membela timnas ke Piala Asia ini per 9 Januari 2024 berusia 22,5 tahun. Timnas Indonesia merupakan timnas termuda. Termuda berikutnya Vietnam dengan rata-rata berusia 23,3 tahun. Dalam skuad Indonesia, tertua Jordi Ahmad berusia 31 tahun dan termuda Marcelino Ferdinand 19 tahun 2 bulan. Sedangkan rata-rata usia tertua yakni Timnas Kyrgyzstan 30,3 tahun dan Cina 29,7 tahun. Dari peringkat dunia, Indonesia datang sebagai peringkat kedua terendah dari seluruh kontestan, berada di peringkat 146. Peringkat terendah Hong Kong yang berada di posisi 150. 3 tim yang satu grup dengan Indonesia, yakni Jepang, Irak, dan Vietnam, punya peringkat jauh di atas Indonesia. Jepang di peringkat ke-17, Irak 63 dan Vietnam 94. Kendati begitu, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan ternyata bisa memberikan perlawanan. 3 laga di fase grup meraih 3 poin dari hasil sekali menang dan 2 kali kalah. Setiap laga timnas Indonesia mampu menjebol gawang lawan. Hebatnya lagi, setelah mengalahkan Vietnam di laga kedua, membuat mimpi buruk musuh bebuyutan timnas Indonesia tersebut. Vietnam merupakan tim pertama yang tersingkir dari pertarungan di Piala Asia 2023 ini. Jika acuannya dari 2 hal tersebut, maka kurang apa Cina atau Tiongkok? Negara ini bertengger di peringkat ke-79, membawa amunisi senior. Usia rata-rata di timnya 29,7 tahun. Memiliki reputasi hebat di sepak bola Asia karena pernah 2 kali sebagai runner-up. Mereka juga pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Tetapi, tim yang diasuh Alexander Jankovic hanya membawa 2 biji poin dari 2 kali seri dan sekali kalah. Dan dari 3 kali laga itu, tidak sebiji gol pun yang mereka sarangkan ke gawang lawan. Capaian timnas Indonesia selain dari 3 poin dalam 3 laga tersebut, juga diperoleh melalui penantian yang sangat menegangkan selama seharian.
Pasca tarung kalah menghadapi Jepang 1-3, nasib timnas Indonesia ditentukan dari 2 sisa laga lagi. Yordania versus Bahrain, Oman versus Kyrgyzstan. Yang ketika itu keduanya dimainkan pada Kamis 25 Januari 2024. Partai Yordania versus Bahrain berakhir lebih awal. Harapan agar Yordania menang lebih dari 2 gol justru terbalik. Bahrain menang 1-0. Bahrain menjadi pemuncak grup E. Yordania peringkat ketiga sekaligus menjadi peringkat ketiga terbaik dari 4 tiket ke 16 besar yang disediakan. Partai selanjutnya, partai yang sangat ditunggu, Oman versus Kyrgyzstan. Hitung-hitungannya, jika kedua tim bermain imbang, Indonesia lolos ke 16 besar. Jika Oman menang, langsung mendapat tiket Indonesia dan Kyrgyzstan yang terhenti. Jika Kyrgyzstan menang selisih 2 gol, maka dihitung selisih disiplin kartu dengan Indonesia. Jika selisihnya lebih dari 3 gol, maka Kyrgyzstan yang ke-16 besar. Oman membuka gol lebih dahulu, tepatnya di menit ke-8 melalui Muhsen Al-Ghassani. Setelah itu, pertarungan berlangsung sangat ketat, sehingga detak jantung pendukung Indonesia semakin kencang. Rasa sesak itu kemudian lepas setelah Jul Kojo menyamakan kedudukan menjadi 1-1. 10 menit menjelang pertandingan berakhir. 10 menit itu pula semakin membuat detak jantung pendukung timnas Indonesia berdetak lebih kencang lagi. Semua berharap partai ini berakhir imbang. Kini semuanya sudah lepas, sejarah sudah ditorehkan. Tetapi bulan madu keberhasilan ini tidak bisa dirayakan berlama-lama. Australia sudah menunggu. Secara peringkat, tim ini berada di urutan ke-25 dunia atau ke-4 Asia, membawa pasukan dengan rata-rata usia 24,8 tahun. Dari 26 pemain yang dibawa, hanya 4 yang bermain di liga domestik atau liga di dalam negerinya. Sisanya tersebar di berbagai negara. Catatan pertemuan Indonesia versus Australia sudah terjadi 15 kali. Indonesia hanya sekali menang saat laga di Gelora Bung Karno 30 Agustus 1981. Gol tunggal Indonesia dicetak Heri Risdianto. Sisanya 3 kali imbang dan 11 kali kalah. Indonesia memasukkan 6 gol. Kemasukannya 32 gol. Sangat tidak seimbang. Secara data, Indonesia kalah dalam banyak hal. Tetapi bukan berarti dalam pertandingan nanti Indonesia akan kalah segalanya. Belum tentu. Bola itu bundar. Begitu selalu optimistis yang dipakai insan sepak bola. Sebelum peluit panjang tanda pertandingan usai, tak seorang pun yang bisa memastikan hasil. Sebaliknya, bagi pasukan Sintayong, pertarungan di 16 besar ini akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Semua personil dalam skuad Garuda tentu punya minimal 2 misi. Mengibarkan sang merah putih di tiang tertinggi dan menunjukkan kepada dunia kemampuan tim serta individu setiap pemain. Sebab akan banyak pelatih dan klub yang akan memantau mereka untuk direkrut di kemudian hari. Di sisi lain, memperpanjang kontrak Sintayong sangatlah bijak karena ia bersama timnya, termasuk dengan Indra Safri sebagai Direktur Teknik PSSI, mereka telah membangun fondasi timnas Indonesia yang lebih baik dan memberikan harapan lebih di kemudian hari. Berkibarlah terus sang merah putih bersama kepakan sayap Garuda yang akan terus terbang lebih tinggi. Salam olahraga. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.